Saudara, keuntungan atau laba bisnis tes usap swab COVID-19 diprediksi akan turun sampai 40% setelah pemerintah melonggarkan syarat perjalanan. Selama ini, syarat swab menjadi salah satu yang harus dipenuhi oleh penumpang, sekaligus memberikan keuntungan bagi pengusaha lab. Meski demikian, pengusaha tetap mendukung apapun kebijakan pemerintah. Dampaknya bagi kami, contohnya sebagai penyedia jasa layanan untuk pengecekan COVID ini, basically memang yang datang ke kami untuk pengecekan ataupun pemeriksaan PCR antigen, hampir 40% adalah untuk tujuan perjalanan. Nah, memang karena peraturan ini baru, kami belum melihat dampak itu secara signifikan, tapi mengantisipasi. Kita bisa melihat 35-40% mungkin akan terjadi penurunan ataupun akan terlihat dampaknya. Tapi saudara, pelonggaran swab ini sudah pasti jadi berkah bagi industri pariwisata yang sudah lama meringis oleh pandemi. Penjualan atau industri pariwisata ini diprediksi meningkat. Bisa mendorong masyarakat untuk berpergian lebih leluasa di domestik, dan juga dari biaya yang dikeluarkan menjadi lebih terjangkau karena tidak adanya biaya untuk tes antigen maupun tes PCR. Dan kami harap hal ini bisa dimanfaatkan, momentum ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri perjalanan pariwisata untuk kembali menggairahkan industri pariwisata Indonesia, karena tentunya ada beberapa event internasional yang berlangsung tahun ini di Indonesia. Nah, bagaimana nasib bisnis swab ini setelah kebijakan longgar syarat perjalanan? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Randi Tegus, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Gakaslab. Pak Randi, selamat pagi. Pagi, Bapak sekali. Oke, ini kita berbincang soal dampak dari kebijakan yang diberlakukan pemerintah yang baru. Sekarang orang boleh perjalanan di Indonesia tanpa harus antigen dan juga PCR. Memengaruhikah impor alat swab nantinya, Pak? Ya, pasti mempengaruhi. Ya, karena memang otomatis jumlah pemeriksaan kan akan turun ya. Tapi belum bisa diprediksi ya, Pak. Ini turunnya kira-kira akan berapa banyak? Kalau dari kami tentu kita harus menunggu kebutuhan atau pesanan dari lab pemeriksa ya. Jadi tergantung dari aktivitas lab atau pemeriksa sendiri. Kalau mereka memang pemeriksaannya turun, tentu kebutuhan akan alat-alat lab dan alat kesehatannya tentu akan turun. Ordernya ke kami tentu juga akan turun. Oke, kalau melihat ke belakang Pak, ini kan sempat kalau ketika Delta lalu angkanya turun, tes juga orang-orang tidak banyak yang datang. Nah, kalau melihat secara historis 2 tahun ke belakang ketika angka COVID-nya turun ini, impornya biasanya turun berapa banyak, Pak? Ya, sebenarnya gini, Bapak sekalian, dari kami pelaku usaha alat kesehatan dan alat lab, sebenarnya hal-hal seperti ini itu menjadi suatu natural bisnis usaha kami. Karena artinya memang kenaikan jumlah kasus otomatis permintaan meningkat. Menurunnya jumlah kasus tentu juga permintaan akan alat juga turun. Otomatis itu terjadi dengan seperti biasa. Nah, demikian juga dengan kasus COVID ini, tentu kita sebagai pelaku usaha punya mekanisme sendiri untuk melakukan forecasting. Apakah memperkirakan kasus akan naik ya dengan tanda-tanda yang ada, misalnya kita bisa lakukan pemesanan atau kesiapan alat lebih dini. Tentu juga begitu kita lihat trennya turun, kita akan antisipasi. Saya kira sebagai pelaku usaha alat kesehatan dan alat lab, yang ini merupakan hal yang biasa, tentunya seperti sudah akan memperkirakan ya hal-hal seperti ini tentu akan terjadi. Jadi memang akan ada mekanisme yang untuk menjaga ya bagaimana usaha atau bisnis ini tetap berjalan pada jalurnya. Nah, apakah akan turun? Tentu akan turun. Order tentu akan sudah turun, dan juga kalau yang produksi dalam negeri juga akan sudah mengantisipasi bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini yang akan terjadi. Kalau selama ini yang paling banyak diimpor nih apa sih, Pak?
Nah, ini memang kalau kita ngomong pemeriksaan PCR dan antigen, kan ini ada komponen dari alat PCR dan reagen PCR-nya, ada alat untuk antigennya sendiri, ada alat pendukungnya, seperti masker, APD, sarung tangan, plester, dan sebagainya. Nah, berbagai macam alat tersebut, sebagian besar memang sudah bisa diproduksi dalam negeri. Seperti masker, APD, sarung tangan dan sebagainya. Akan tetapi memang komponen utama seperti PCR, reagen, data yang kami punya dari sekitar 50-an merek, memang produksi dalam negerinya hanya sekitar 10%. Demikian juga alat antigen dari sekitar 70-80-an merek, kita lihat yang produksi dalam negeri hanya sekitar 10%. Jadi sebagian besar memang masih import. Oke, jadi yang paling banyak memang alat-alat tadi reagen, lalu juga alat untuk antigen dan PCR-nya ya. Seperti kalau kita biasa kan cotton bud-nya itu ya Pak ya istilahnya, dan kotak itu berarti yang paling cukup banyak diimpor karena cuma 10% berarti yang bisa diproduksi lokal. Iya, betul. Kalau negara pengimpornya nih dari mana sih Pak itu alat-alat tersebut? Negara pengimpor yang paling banyak adalah tentu dari RRC, Korea, dan sebagian lain dari Eropa dan Amerika. Oke. Kalau yang paling banyak nih pesan alat-alat tersebut untuk impor, apakah rumah sakit atau lab yang paling banyak? Sama aja sih Mbak, sama aja. Jadi memang tata kelola alat kesehatan dan alat lab ini adalah sesuai dengan Permenkesnya, sesuai dengan regulasinya, memang harus melalui importir. Kalau kita bicara produk impor ya, harus melalui importir resmi, di mana harus perusahaan tersebut suatu legal entity, apakah PT, biasanya PT, dan harus memiliki izin distribusi alat kesehatan. Itu perusahaannya dulu. Sesudah itu produknya sendiri harus mendapat nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan. Nah, sesudah itu baru diimpor, dibawa masuk ke Indonesia oleh importir perusahaan PT tersebut. Nah, lalu nanti rumah sakit lab baru akan memesan ke perusahaan tersebut. Jadi memang saya kira sama saja sih ya, tergantung preferensi masing-masing rumah sakit maupun lab. Dan jumlahnya sebenarnya sama-sama saja antara lab dan juga rumah sakit, Pak? Betul, akan tetapi memang kalau kita lihat, kalau rumah sakit itu kan konotasinya yang periksa adalah mereka-mereka yang tanda petik sudah dalam kondisi sakit ya. Nah, kalau lab biasanya orang-orang yang masih sehat, bahkan yang mungkin berkebutuhan untuk perjalanan misalnya, atau melakukan tracing karena ada kontak erat keluarga, biasanya ke lab, lebih nyaman ke lab, karena sekarang kan kita tahu pelayanannya, apalagi untuk COVID, ada yang drive-thru dan sebagainya. Lebih banyak mungkin ke lab ya, daripada ke rumah sakit. Oke, tadi Pak Randi juga cerita sebenarnya untuk sistem kesehatan seperti ini sudah secara natural melihat ketika ada kasus mulai naik, impornya akan ditingkatkan, ketika turun, impornya akan diturunkan. Tapi bagaimana dengan nasib-nasib alat swab yang sudah terlanjur impor, tapi ternyata saat ini keluar aturan seperti ini, Pak? Ya, itu yang namanya memang resiko bisnis ya, terminologi resiko bisnis dari setiap usaha. Ini adalah resiko bisnis dari kami pengusaha alat kesehatan dan alat lab ya. Tentu artinya stok yang sudah ada di dalam gudang yang menjadi inventory, kalau kasusnya turun akan tentu keluarnya juga akan lambat ya. Syukur-syukur masih terus bisa keluar, tidak sampai keburu katakan kedaluarsa. Akan tetapi kalau memang sampai kasusnya nol dan tidak ada pesanan ya sampai seharus kedaluarsa, itu akan ada mekanisme yang namanya memang harus mau nggak mau nanti dimusnahkan, harus dihancurkan alat tersebut ya. Dan ini yang memang yang maksud kami adalah hal yang harus disadari, kos-kos seperti ini adalah resiko yang harus ditanggung pengusaha alat kesehatan alat lab, di mana mau nggak mau memang sebagai usahawan, biaya-biaya tersebut harus masuk dalam perhitungan harga ya. Jadi memang tanda petik kalau ada suatu alat kesehatan atau alat lab harganya sekian, jangan lupa komponen itu pun harus bisa menjadi bagian yang memang harus diperhitungkan oleh pengusaha. Jadi jangan dianggap harga mahal itu hanya karena untuk keuntungan. Tetapi ada hal-hal yang memang harus dilakukan karena mekanisme tersebut memang yang harus dilakukan oleh kami pengusaha alat kesehatan. Kalau alat yang tidak habis, tidak terpakai, kita harus hancurkan, harus dimusnahkan. Oke, expired-nya atau kedaluarsanya tuh berapa lama sih Pak biasanya alat-alat seperti itu? Ya, biasanya alat-alat baru itu bisa sampai 2 tahun.
Akan tetapi kalau alat-alatnya sudah atau kasus dan alat ini sudah penyakit yang lama, biasanya bisa lebih panjang, bisa 4-5 tahun. Cukup panjang sebenarnya, sampai Cukup 2 panjang, sampai ya. 4 tahun. Oke. Terakhir Pak, ini kan memang baru keluar kebijakannya ya soal aturan sekarang bepergian sudah tidak perlu PCR dan juga antigen. Biasanya kira-kira untuk melihat penurunan ataupun kenaikan dari jumlah ini tuh melihatnya berapa bulan ke depan sih Pak dampak dari biasanya suatu kebijakan ini terhadap bisnis? Kalau forecastingnya maksudnya ya Mbak Paskalis ya? Iya. Ya, forecasting itu kan tentu tergantung masing-masing perusahaan mekanismenya ya. Ada yang forecastnya bulanan, 3 bulanan, semesteran, setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, tergantung jenis kasusnya. Saya pikir dengan jenis atau perkembangan penyakit yang cukup pesat perkembangannya seperti COVID ini, saya kira anggota kami akan memikirkan untuk melakukan forecastnya antara bulanan atau 3 bulanan, monthly atau quarterly. Oke, berarti 3 bulan ke depan baru bisa akan lihat apakah dampaknya cukup besar dari kebijakan baru dari pemerintah ini. Terima kasih Pak Randy Teguh sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Mbak Paskalis.